Semuanya, kembali lagi bersama gua, Dave. Hari ini udah lama banget kita nggak bikin video YouTube ya. Akhirnya aku comeback juga. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah bertanya-tanya tentang kapan lagi mau bikin video. Dan akhirnya hari ini aku punya kesempatan untuk bikin video yang aku rasa bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat kamu yang lagi belajar di Taiwan maupun kamu yang sedang bekerja di Taiwan. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mulai. Langsung kita bakal bahas 5 cara, ya, aku bagi dalam 5 kategori, dimana kalian bisa hemat kira-kira 5.000 sampai 8.000 NT atau 2,5 juta rupiah sampai 4 juta rupiah per bulan kalau kamu tinggal di Taipei, Taiwan. Dan kategori yang terakhir itu bakal menjadi salah satu kategori yang menurutku next level deh. Nah, jadi teman-teman boleh langsung nonton video ini dari awal sampai habis biar bisa tahu kira-kira semua detail tentang tips-tips untuk bisa hemat 5.000 NT sampai 8.000 NT per bulan. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama aku bakal bahas tentang tempat tinggal nih. Nah, tempat tinggal ini untuk kamu yang lagi sekolah, kamu bisa milih untuk tinggal di asrama maupun di tempat kos. Kalau kamu mau lebih hemat, kamu sebaiknya tinggal di dorm, di tempat asrama ya, bukan di kos. Karena dengan kamu tinggal di asrama, kamu bisa hemat kurang lebih 2.000 sampai 3.000. Karena di kos itu, biaya paling murah di kos sekitar sekolah kisaran 5.000-an sampai 6.000 tergantung lokasi ya. Nah, sedangkan kalau kamu tinggal di asrama, per bulan kamu bisa bayar di sekitaran 2.000 NT. Nah, jadi kalau kamu tinggal di dorm, di asrama, bakal menjadi pilihan yang lebih murah ya untuk tempat tinggal. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya kamu sedang kerja di Taiwan, kamu tinggal di kos, nah itu pun nggak menjadi masalah ya. Kamu bisa memilih tempat kos yang berada di sekitar sekolah, karena biasanya tempat kos yang berada di sekitar sekolah biayanya bisa lebih murah dibandingin tempat kos yang tempat tinggalnya itu di sekitaran pusat perbelanjaan ataupun tempat pusat bisnis. Itu mungkin bakal lebih mahal ya. Dan juga buat teman-teman bakal lihat lokasinya nih. Kalau misalnya teman-teman tinggal di daerah yang terkenal elit, nah di situ harga-harga kosnya, harga-harga propertinya itu mahal kan. Nah itu juga bakal mempengaruhi biaya kos kalian per bulan. Nah, jadi itu kira-kira untuk tempat tinggal ya. Nah, kita langsung bahas yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua kita bakal bahas tentang transportasi. Nah, buat transportasi ini bakal menjadi satu keuntungan buat teman-teman, buat kamu yang sekarang lagi belajar, yang lagi menjadi pelajar di Taiwan. Karena untuk kamu yang punya student ID atau kartu murid, kamu bakal mendapatkan banyak keuntungan dan kemudahan. Contohnya nih, buat teman-teman, kalau misalnya kamu sementara menjadi seorang pelajar, apabila kamu menggunakan moda transportasi bus, kamu bisa lebih hemat kira-kira 15% ya, dibanding kamu yang menggunakan kartu Easy Card untuk orang biasa ya, orang dewasa biasa. Nah, itu bakal lebih murah kalau kamu menggunakan kartu studentmu itu digunakan untuk menjadi kartu bayar transportasi. Jadi kamu bisa tuh, misalnya mau ke suatu lokasi, kamu bisa pikirin dulu apakah aku mau naik MRT atau naik bus ya. Karena biasanya pun naik MRT belum tentu lebih praktis dibanding naik bus, karena bus bisa langsung sampai di tempat lokasi yang kamu inginkan. Sedangkan kalau MRT, kamu harus sampai di MRT station dulu, dan kamu mungkin butuh untuk jalan kaki sampai ke tujuan ya. Jadi sebelum kamu menggunakan moda transportasi, bisa dipikirkan dulu ya. Dan juga bus lebih murah untuk kamu yang sedang menjadi pelajar karena punya kartu murid. Nah, untuk teman-teman, untuk kamu yang sekarang lagi pelajar pun, nggak usah khawatir, karena dengan menggunakan moda transportasi umum, pemerintah punya bonus, punya promo yang sangat menarik buat kalian, namanya cashback ya. Jadi kalau kalian sering menggunakan transportasi umum, bakal ada cashbacknya ya. Cashbacknya ini bakal aku tunjukin tabelnya, seperti di sini tabelnya. Nah, ini aku ambil dalam bahasa Inggris biar teman-teman semua, buat kamu bisa lebih mudah untuk mengerti ya. Nah, kalau misalnya kamu semakin sering menggunakan moda transportasi ini,
MRT, kamu bakal mendapatkan cashback sesuai dengan jumlah trip ya, jumlah perjalanan yang kamu lakukan. Nah, kalau misalnya kamu memang tipe orang yang sering jalan, mungkin tiap hari sampai 5-6 kali perjalanan, nah kamu bisa untuk mempertimbangkan beli tiket yang namanya Tingqipiao ya. Nah, itu bisa untuk sebulan hanya 1280 NT. Nggak peduli kamu naik MRT, nggak peduli kamu naik bus, kamu bisa pakai kartu ini, dan dalam sebulan kamu hanya perlu mengeluarkan 1280 NT. Jadi buat teman-teman bisa pikirin nih, kalau sering jalan, boleh beli tiket Tingqipiao ya, yang per bulan punya. Nah, buat teman-teman juga nih, masih ada lagi transportasinya di Taiwan, lebih khususnya di Taipei, kita punya U-Bike ya. U-Bike ada di Taipei, ada di New Taipei juga ya. U-Bike itu sepeda untuk publik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jalan dan pengen ke suatu tempat yang mungkin jaraknya kurang jauh, lumayan dekat, tapi teman-teman mungkin malas buat jalan kaki, nah teman-teman bisa menggunakan U-Bike, bisa menggunakan sepeda ini. Dan menurut pengalamanku itu sih, kalau misalnya menggunakan sepeda U-Bike di bawah 15 menit, biasanya masih gratis ya, masih nol ya. Jadi teman-teman kalau naik sepeda boleh menggunakan U-Bike. Nah, yang penting teman-teman harus perhatiin terminal-terminalnya, stationnya untuk meletakkan sepedanya, untuk parkir sepedanya. Nah, buat teman-teman juga yang punya kartu murid, nah ini mempunyai keuntungan tersendirinya nih ya. Selain tadi bisa lebih murah transportasi, yang punya kartu murid, kalian selamat bisa juga menggunakan kartu murid ini untuk nih, pertama bisa ke bioskop ya. Kalian mau nonton bisa lebih murah dibandingin orang biasa ya. Kamu mau ke museum, ke tempat-tempat seperti event-event, expo, atau mungkin ada pun restoran, kamu bisa juga dengan menunjukkan kartu murid bisa mendapatkan harga yang lebih best value ya, lebih murah. Nah, kalau gitu kita langsung bahas saja. Kira-kira itu untuk transportasi kita bahas beberapa. Nah, kita langsung lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 kita bakal bahas tentang makanan dan minuman. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya kalian mau hemat nih dalam hal makanan, menurutku bukan hal yang bijak kalau kamu makan Indomie tiap hari atau kamu makan pop mie tiap hari. Mungkin lebih murah, tapi ke depan kamu bakal sakit mungkin ya, karena terlalu banyak makan yang makanan instan. Nah, teman-teman bisa pikirin untuk beli makanan di PX ya, atau di Family Mart, atau di 7-Eleven, minimarket di Taiwan. Nah, di situ biasanya pada pagi hari, khusus di PX, kalian bisa dapat diskon makanan yang bakal expired di hari itu juga. Nah, untuk PX biasanya pagi hari dia bakal kasih diskon 20% ya. Ada untuk roti, ada untuk makanan seperti nasi, ada juga kayak buah-buahan, 20% diskon ya. Jadi untuk pagi hari. Nah, sedangkan kalau misalnya udah sore hari, udah sekitar jam 5 sore, diskonnya itu bakal ditambahin, bakal sampai 40% ya. Itu berlaku untuk makanan yang bakal expire di hari itu juga. Jadi teman-teman kalau mau hemat, bisa juga beli makanan di PX. Selanjutnya, buat teman-teman mungkin yang mau makan di Family Mart atau 7-Eleven, berlaku juga hal yang sama. Tetapi sepengetahuan aku di Family Mart dan 7-Eleven itu, diskonnya itu bakal mulai berlaku setelah jam 5 sore. Pagi harinya itu belum tentu ada ya. Karena selama ini aku lihat biasanya sore baru ditempel, dia punya stiker yang ada tulisannya diskonnya ya, ada tulisan diskonnya. Jadi buat teman-teman mau makan di Family atau 7-Eleven, banyak macam makanan ya. Ada spaghetti, ada nasi kari, ada nasi ayam, ada risotto, ada nasi bento, semuanya lengkap. Dan kalau memang makanan itu bakal expired di hari itu juga, bakal ada diskon sampai 30%. Jadi teman-teman mungkin bisa pertimbangkan untuk beli makanan itu daripada makan Indomie aja untuk jadi makanan kalian ya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin masak nih di minimarket ataupun di supermarket, nah ada yang jualan kayak semacam sayuran ataupun daging. Nah, kalian bisa juga lihat biasanya yang udah bakal deket hari atau waktu expirednya bakal ada diskon juga. Nah, teman-teman bisa coba untuk beli
bahan-bahan makanan tersebut daripada mungkin mubazir ya. Jadi mereka kasih harga diskon dan sekalian juga kita bantu mengurangi waste ya. Secara nggak langsung kita juga bisa bantu untuk mengurangi pembuangan makanan ya. Jadi kita juga bisa menghemat dan menjaga lingkungan kita secara bersamaan. Oke? Nah, buat teman-teman nih, ada tips and trick juga buat kamu yang pelajar maupun bukan pelajar. Kalau misalnya kamu mau beli barang nih di 7-Eleven maupun Family Mart ataupun berlaku untuk minimarket lainnya seperti High Life, OK Mart, kalian bisa pertimbangkan untuk pergi ke minimarket yang berada di dalam sekolah ya, dalam sekolah. Kalian bisa dapat diskon sampai 10% dan ini bukan untuk makanan yang expired ya. Jadi makanan pun atau bahan makanan atau barang-barang yang enggak expired pun bakal langsung dapat diskon 10% kalau kamu belinya di dalam sekolah. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi lewat ataupun lagi jalan dan ketemu daerah sekolah dan mau beli barang, kalian bisa langsung ke daerah sekolahnya, masuk ke wilayah universitas atau sekolah, dan di dalam itu ada minimarket. Bisa beli di situ dan harganya bakal lebih murah 10% ya, diskon 10%. Nah, buat teman-teman mungkin yang lagi mau lebih hemat nih, aduh ini udah kayak aku mau belanja, mau mungkin sebulan cuma mau budgetnya gini aja dan mungkin lagi akhir bulan dan lagi bokeh ya, lagi nggak ada duit. Kamu mau lebih hemat lagi? Boleh, kita masih ada satu jalan lagi untuk makanan ya. Kamu bisa pergi ke pasar ya, kamu bisa langsung pergi ke pasar untuk beli bahan makanan karena memang pasar itu jauh lebih murah. Tetapi mungkin kekurangannya bakal kurang praktis ya, karena kamu harus ke pasar dulu. Sedangkan kamu kalau bisa ke minimarket, supermarket seperti PX dan lain-lain itu lebih praktis karena lebih dekat di pemukiman kita. Nah, selanjutnya mau bahas tentang minuman. Minuman itu ada satu hal yang paling penting, yaitu air ya, kebutuhan air. Jadi kalau teman-teman yang kamu yang sering minum air, kamu bisa untuk pertimbangkan beli tumbler ya, beli tumbler di botol. Selain kamu bisa mengurangi sampah plastik dan lain-lain, kamu juga bisa ikut menjaga lingkungan kita. Dan di Taipei itu, di Taiwan, khususnya Taipei, tersedia banyak tempat yang menyediakan dispenser ya, ada di MRT, ada di taman, ada di tempat-tempat publik juga, ada di mall ya, seperti di mall. Semuanya menyediakan dispenser. Jadi teman-teman cukup bawa aja botol minuman, tumbler seperti ini ya. Kalau misalnya mungkin kamu merasa, wah aku agak risih nih kalau misalnya bawa botol yang kayak ukurannya gede ya. Nah, contohnya ini, aku pakai botol yang ukurannya size-nya ya sedang ke kecil lah ya, kira-kira 500 ml. Kamu bisa bawa ini, taruh di dalam tas kamu, gampang banget, kamu tinggal pergi ambil di dispenser dan itu pun gratis ya. Jadi kamu bisa hemat daripada kamu beli minuman botol air yang satu botol harganya paling murah sekitar 15 NT ya. Kenapa tidak kamu menggunakan botol ini dan bisa sering pakai ya, jadi bukan single use dan kamu juga bisa hemat, bisa menjaga lingkungan dan juga mengurangi sampah. Dan buat teman-teman juga yang mungkin butuh air dingin, air hangat atau air panas, jangan khawatir karena semua dispenser itu udah ada air dinginnya, air hangatnya dan air panas. Jadi kalian nggak perlu khawatir, langsung aja di dispensernya bisa langsung minum air dingin, air hangat maupun air panas. Mantep banget. Nah, aku minum dulu ya. Oke, udah ngomong banyak lebar. Kita lanjut ke kategori selanjutnya. Nah, ini kategori others ya, atau lain-lainnya ya. Contoh nih, yang pertama menurutku kita bisa mulai dari hal yang penting juga buat kesehatan kita, yaitu olahraga. Nah, yang aku lihat teman-teman, termasuk aku juga, dulunya aku pernah ikut gym ya, tetapi karena kondisi sekarang yang lagi covid, lagi pandemi, aku mencoba untuk stop gym, mencoba untuk mengurangi kontak dengan banyak orang. Jadi aku memilih untuk olahraga di taman. Nah, ternyata setelah aku pikir-pikir, cara ini tuh bisa membawakan keuntungan lainnya buat aku ya. Contohnya, aku nggak perlu lagi keluarin duit untuk biaya gym membership ya. Jadi yang awalnya aku harus menyediakan sekitar 1000 NT atau sekitar 500.000 per bulan, sekarang 0 NT. Karena aku hanya perlu ke taman, atau aku hanya perlu
eh, jogging aja, nah itu udah nggak perlu bayar, udah gratis. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau belajar weightlifting atau hal-hal yang berbau angkat beban, nah ternyata teman-teman bisa menggunakan produk-produk atau barang-barang yang udah ada di sekitar lingkungan kita nih. Contohnya di taman-taman di Taiwan banyak udah tersedia tiang-tiang ataupun alat olahraga. Nah, berlaku untuk orang tua, anak-anak, dan juga orang dewasa pada umumnya. Bisa pakai semua ya. Dan ini fasilitas publik. Nah, teman-teman bisa pakai itu, tersedia di banyak tempat. Dan juga teman-teman bisa pakai kapanpun ya. Jadi nggak ada batas waktunya. Dan kebanyakan sih yang aku lihat itu nggak harus antri kayak di gym. Karena dulu aku waktu ke gym, biasanya kalau mau pakai satu alat itu bakal rame banget dan kita harus antri, harus giliran-giliran, dan itu mungkin bakal makan waktu juga ya. Tapi kalau kamu belajar atau kamu latihan di taman, kamu bisa latihan sendiri aja dan nggak ada yang bakal ganggu kamu ya. Jadi kamu pakai semuanya sendiri. Tapi ingat, kalau misalnya mau pakai fasilitas publik, tetap untuk harus mungkin jaga kebersihan. Mungkin kamu bisa spray alkohol atau mungkin dilap dengan tisu basah ya. Jadi biar tetap jaga higienis ya, apalagi saat-saat pandemi ini. Dan juga jangan lupa untuk tetap pakai masker. Nah, kita lanjut lagi untuk yang lainnya. Bagaimanapun kita pasti ada saatnya untuk belanja ya. Entah itu baju, celana, sepatu, itu normal. Dan menurutku kalau misalnya teman-teman lagi mau cari barang-barang tersebut, teman-teman bisa pertimbangkan hal ini. Yang pertama, kalau misalnya kamu lagi berada di musim panas atau di musim panas itu sekitar bulan Juni, Juli ya, Agustus, teman-teman bisa untuk ke toko-toko dan belanja barang-barang atau baju-baju yang berkaitan dengan musim dingin, karena diskonnya bakal besar-besaran ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya kamu lagi di musim winter, musim dingin, kamu bisa pertimbangkan untuk belanja baju-baju musim panas, karena itu bakal jauh lebih murah ya daripada saat kamu belanja di saat musim itu juga ya. Nah, yang lebih kerennya lagi, di Taiwan ini, di dekat daerah Taipei sih, ini ada dua outlet yang terkenal. Yang pertama Linkou Outlet dan juga ada Gloria Outlet. Nah, buat teman-teman yang suka belanja, contoh nih produk Nike, Adidas, atau mungkin produk yang lainnya, kalian bisa pertimbangkan untuk pergi ke outlet ini karena harganya bakal jauh lebih murah. Bahkan ada yang sampai beli satu gratis satu. Bayangkan ya. Tapi kamu jangan expect kayak barang-barang yang limited edition atau barang-barang yang terbatas. Tentu tidak ya, kalau itu beda ya. Dan juga biasanya di outlet itu barang-barang yang udah last season punya ya, udah mungkin tahun lalu punya dan nggak laku, tapi masih bagus, bukan barang-barang yang defect atau rusak, bukan ya. Jadi masih bagus punya, tapi harganya jauh lebih murah karena itu udah pusat outlet dan banyak produk dari baju, sepatu, semuanya udah lengkap. Jadi teman-teman bisa ke sana buat belanja. Nah, nanti aku mungkin bakal kasih di kolom deskripsi alamat Google Map dari outlet-outlet tersebut ya. Oke. Nah, kita udah ngomong panjang lebar dari pertama tempat tinggal, transportasi, makanan minuman, dan lain-lainnya. Dan ini yang terakhir, yang kelima ini bakal menjadi next level. Ini udah bakal level dewa buat orang yang mau hemat banget nih. Dan ternyata ada orang yang begitu ya. Aku kenal satu orang temen, dia hebat banget sih. Orangnya itu bisa nggak pakai internet, nggak beli internet sama sekali, dan bisa hidup di Taipei, bisa hidup di Taiwan ya. Jadi ini bakal menjadi next level, yaitu kamu nggak perlu keluarin duit untuk beli internet. Kembali lagi, ini tergantung tipe-tipe orang ya, karena ada orang yang sama sekali nggak bisa tanpa internet ya. Tapi kalau kamu pakai internet sesuai kebutuhan, kamu sebenarnya bisa. Karena kenapa? Aku kasih alasannya. Yang pertama, pada umumnya semua lokasi di Taiwan udah ada internet, udah ada wifi, dan biasanya free. Contoh nih, di MRT ada free wifi ya. Di sekolah udah ada free wifi. Di kantor udah ada free wifi. Jadi kalau kamu hanya menggunakan internet sesuai kebutuhan kamu dan nggak harus setiap saat menggunakan internet, kamu harusnya nggak perlu khawatir, nggak harus beli kuota ya, nggak harus beli kuota. Kamu hanya perlu menggunakan wifi aja, dan ini
udah next level ya. Karena jujur untuk aku sendiri, aku belum tentu bisa nggak beli internet, karena kapanpun mungkin nggak ada satu waktu kosong atau lagi gabut nggak tahu ngapain, pasti semua orang dan kamu juga aku yakin bakal condong untuk lihat HP dan nonton YouTube atau ngeliat Instagram, TikTok ya. Jadi untuk ini aku kasih tanda, kasih kategori next level karena jarang banget. Tapi memang ada orangnya bisa gitu loh. Ada beberapa orang yang bisa yang aku tahu. Nah, oke, kalau gitu mungkin kira-kira begitu aku bahas hari ini tentang gimana kamu bisa hemat 5.000 NT sampai 8.000 NT atau sekitar 2,5 juta sampai 4 juta rupiah per bulan ya. Kalau kamu mengikuti trik-trik ini, kalau kamu bisa mengaplikasikan trik-trik ini, aku rasa bisa membantu pengeluaran kamu, bisa mengurangi pengeluaran kamu untuk per bulannya. Nah, buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang lagi menjadi pelajar atau buat kamu yang lagi pekerja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan mungkin kalau teman-teman masih punya atau tahu ada cara-cara lain, tips and trick lain yang bisa membuat kamu lebih hemat tinggal di Taiwan, lebih khususnya kalau kamu tinggal di Taipei ya, kamu bisa bantu sama-sama bagikan, share di kolom komentar, biar mungkin siapa tahu bisa berguna untuk teman-teman lainnya dan bisa juga berguna buat aku ya. Karena aku sendiri mungkin pasti ada beberapa hal yang aku lupa atau nggak masukin di dalam video ini, dan dengan kamu bisa tulis di komen itu, kita secara langsung bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat buat satu sama lain. Nah, kalau gitu sampai sini dulu video aku hari ini. Buat teman-teman kalau punya mau ada pertanyaan, jangan sungkan, boleh langsung tanya di komen juga, di kolom komentar. Dan kalau teman-teman juga pengen nanti selanjutnya kita bahas video yang lain, jangan sungkan juga, boleh langsung komen di bawah. Nanti kita bakal kumpul semua ide-idenya buat dijadiin konten video selanjutnya ya. Nah, teman-teman tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, semoga pandemi cepat selesai, dan semoga teman-teman juga sehat dimanapun kalian berada ya. Dan kira-kira sampai di sini, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan mungkin di akhir video seperti biasa yang aku sering bilang dari dulu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Terus semoga kalian masih ingat ya, aku juga udah lumayan lama jadi agak canggung untuk ngomong like, subscribe, and share. Ya, kalau memang kalian merasa bermanfaat, bisa juga bagikan buat teman-teman maupun keluarga biar bisa jadi manfaat buat orang-orang lain. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.